Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Syafiq Ali, aktivis 98, aktivis Forum Kota ketika demonstrasi mendesak Presiden Soeharto mundur yang sempat berhadapan dengan Pam Swakarsa. Syafiq, sekarang Pam Swakarsa dihidupkan. Anda setuju dengan pembentukan penghidupan kembali Pam Swakarsa? Dengan segala pengalaman saya terhadap Pam Swakarsa, tentu saya bilang saya nggak setuju. Pengalaman apa? Jelas lebih banyak buruknya daripada baiknya. Buruknya di mana? Pada dasarnya, saya ingin bertanya dulu sebenarnya kan, ini Pak Kapolri, Pak Sigit, apa situasi yang melatari, kenapa nyampe muncul gagasan atau Polri merasa membutuhkan Pam Swakarsa? Itu pertama. Urgensinya di mana? Oke. Situasi apa sih gitu? Karena pertanyaan ini akan mengarah pada yang kedua juga. Apakah Pam Swakarsa ini pada dasarnya sifatnya sosial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, atau lebih politis yaitu fungsi kayak intelijen, kontrol politik, stabilitas? Karena ini berbeda. Ini berbeda. Dan walaupun mungkin bisa ini ya fungsi keduanya, dan menurut saya kalau konfusionalnya jelas saya nggak setuju. Yang ketiga juga ini menghidupkan pengalaman traumatik. Saya kira kita semua yang tahu sejarah 98 punya memori yang buruk terkait Pam Swakarsa, yaitu kelompok yang diorganisir, yang dimobilisasi, dan mereka orang-orang yang umumnya punya pengalaman kekerasan, kemudian menggunakan alat-alat kekerasan juga, ada yang pedang, ada yang tombak atau sekedar tongkat kayu, dan mereka memang kacamatanya kekerasan. Nah, di situ. Yang ketiga juga saya mengkhawatirkan ini kan idenya menurut saya belum begitu jelas. Saya kira nanti Pak Rudi bisa menjelaskan ya. Idenya belum begitu jelas. Apa karena yang dirujuk selalu Satpam yang pada dasarnya udah ada elemen-elemen yang sudah ada. Itu semua fungsinya lebih konteks sosial. Saya khawatir ini difungsikan juga dalam konteks politik. Apa itu konteks politik? Di situ. Padahal kita tahu ya, mendidik orang itu kan untuk taat aturan itu susah banget. Saya kira Polri aja kan abuse of power di lingkungan Polri kan harus diakui tidak sedikit. Nah, kalau orang-orang yang tidak punya disiplin hukum yang benar-benar oke, dididik dengan baik, saya khawatir abuse of power-nya tinggi. Gimana ini? Apakah cuma mengandalkan yang udah ada atau akan ada rekrutmen misal Pam Swakarsa? Jadi menurut saya ini menghidupkan sesuatu yang baru yang menurut saya dalam konteks Indonesia hari ini tidak begitu dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Oke, saya minta tanggapan Brigjen Rusdi. Saya khawatir silakan. Polarisasi sosial, polarisasi politik masyarakat yang sudah tajam, keberadaan kelompok-kelompok yang dianggap dia punya wewenang seperti Polri gitu ya, itu justru berbahaya. Menurut saya itu berbahaya karena justru bisa menciptakan potensi konflik horizontal. Kita harus lihat ya, situasi polarisasi sekarang itu relatif tajam. Jangan sampai kita mengirim pesan atau membuat kebijakan yang secara simbolik itu bisa dianggap ancaman buat satu sama lain. Itu. Baik, Syafiq. Brigjen Rusdi silahkan. Tadi ada asosiasi Pam Swakarsa itu membangkitkan memori 98, identik dengan kekerasan, ada kemungkinan abuse of power dan konflik horizontal. Gimana respon dari Brigjen Rusdi? Jadi apa yang dikatakan oleh Saudara Syafiq akan saya tanggapi tentunya. Apa yang dimaksud oleh Polri Pam Swakarsa itu sendiri, tidak ada yang dibentuk baru. Seperti saya katakan tadi. Tidak ada bentuk baru ya? Tidak ada bentuk baru. Yang ada adalah yang akan kita mantapkan seperti di awal saya sebutkan. Bentuk-bentuknya pertama satuan pengamanan. Satpam, Ya, itu sudah ada. Kemudian juga satuan keamanan lingkungan. Kegiatan siskamling, kegiatan ronda, itu sudah ada. Itu akan kita mantapkan. Pecalang di Bali itu sudah ada. Kelompok Sadar Kamtipmas di Jakarta ini banyak, setiap kecamatan ada itu kelompok Sadar Kamtipmas. Jadi itu akan kita mantapkan. Nggak ada ya Pak ya? Itu akan kita mantapkan. Ya, di Jakarta saya juga pernah menjadi Kapolsek di Kelapa Gading, kelompok Sadar Kamtipmas di Kecamatan Kelapa Gading masih eksis sampai sekarang. Itu akan kita mantapkan. Orientasinya adalah
masyarakat yang sadar akan Kamtibmas, mereka punya kesadaran sendiri menjaga keamanan lingkungannya. Oke. Harus dipahami keamanan lingkungannya. Tidak keluar dari konteks itu. Tadi kalau pertanyaan Pak Brigjen Rusdi, kalau pertanyaan dari Mbak Fathia tadi mengatakan kalaulah terjadi penyimpangan, terjadilah konflik horizontal, siapa yang bertanggung jawab? Ini diharapkan tidak akan terjadi seperti itu. Kalau seandainya terjadi? Bagaimana Mas Budiman? Kalau seandainya terjadi bahwa kelompok-kelompok PAM Swakarsa itu kemudian berbeda kepentingan dengan aspirasi masyarakat sipil lagi dan terjadi kemudian clash atau kemudian pelanggaran atau penyimpangan dari hakikat dari PAM Swakarsa, siapa yang akan bertanggung jawab? Dia tidak dihadapkan dengan kelompok lain. Dia dihadapkan adalah permasalahan Kamtibmas di lingkungannya, Mas Budiman. Tidak ada orientasi kelompok PAM Swakarsa yang akan dimantapkan oleh Polri bertujuan untuk dihadapkan dengan kelompok lain, tidak. Mereka hanya menjaga situasi Kamtibmas di mana mereka memiliki tanggung jawab dan di mana mereka memiliki bertempat tinggal. Satpam bertanggung jawab terhadap keamanan di mana dia bekerja pada perusahaan, kawasan ataupun pemukiman. Oke. Kemudian Satuan Keamanan Lingkungan mereka bertanggung jawab terhadap masalah keamanan di mana masyarakat itu bertempat tinggal, titik. Tidak ada. Kalau model-model seperti satgas partai atau kemudian Walpri, pengawal-pengawal itu PAM Swakarsa atau bukan ya? Yaitu kegiatan-kegiatan yang tentunya telah direncanakan dikelola oleh seperti partai politik itu sendiri. Ya. Jadi satgas partai itu bukan PAM Swakarsa partai gitu ya? Itu kan dibentuk oleh partai yang bersangkutan. Tentunya diharapkan juga kegiatan-kegiatan satgas-satgas ini ya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku seperti itu. Ya. Kalau dalam undang-undang ormas itu kan ada aturan yang mengatakan ormas tidak boleh melakukan semacam sweeping dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks PAM Swakarsa apakah juga kewenangan-kewenangan itu nanti akan diberikan ya? Penindakan, pencegahan atau apa? Atau sebetulnya fungsi intelijen yang tadi dicurigai oleh Syafiq sebetulnya? Jadi kita jangan keluar dari frame yang polisi akan bangun. Oke. Ya, yang polisi akan mantapkan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Oke. Pengamanan Swakarsa itulah yang akan dimantapkan oleh Polri ke depan, karena memang Polri memahami tantangan-tantangan ke depan dengan dinamika masyarakat yang semakin tinggi, tentunya permasalahan-permasalahan Harkamtibmas membutuhkan juga kerjasama dengan masyarakat. Tentunya dalam alam demokrasi sekarang seperti ini, bagaimana masyarakat juga diberi peran dalam rangka bersama-sama mengelola masalah-masalah Kamtibmas khususnya yang berada di lingkungan masing-masing. Oke, baik. Mas Didi, kalau Mas Didi lihat tadi kan ada frame-nya dari kepolisian bahwa PAM Swakarsa itu hanya Satpam, Satuan Pengamanan Keliling, dan kemudian prakarsa-prakarsa masyarakat. Nah, kalau dari Mas Didi lihat, kalau kemungkinan terjadinya penyimpangan atau terjadi konflik horizontal antara sipil dan sipil, siapa yang harus mengambil alih tanggung jawab, Mas Didi? Ya, kembali ya, kalau saya ini berpandangan bagaimana kemudian konsensus besar produk politik termasuk undang-undang ini wajib harus kita jalankan. Oke. Nah, terkait dengan itu elaborasi di dalam PP dan juga peraturan Kapolri ini semakin memperjelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendaliannya. Nah, jangan jelas di peraturan Kapolri. Siapa? Swakarsa dalam bentuk itu Satpam, kemudian Satkamling, kemudian PAM Swakarsa yang berbasis peranata sosial atau kearifan lokal, ini semuanya di bawah rentan kendali polisi. Artinya polisi yang bertanggung jawab? Kendali polisi, baik di dalam pola rekrutmennya, pendidikannya, pembinaannya, kemudian juga pengawasannya, pengendaliannya, jelas diatur di situ di Perkapolri. Artinya apa? Kalau berdasarkan pengalaman kita masa lalu, PAM Swakarsa yang melakukan tindakan semena-mena dan berbasis kekerasan, ini basis tanggung jawab lembaganya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Tapi dengan PAM Swakarsa yang didasarkan kepada Undang-Undang
nomor 2 tahun 2022 dan juga peraturan Kapolri ini semakin memperjelas bahwa institusi penanggung jawab di dalam konteks pengawasan dan pengendaliannya ada di mana? Di kepolisian. Kepolisian. Artinya, apabila ada Pam Swakarsa yang di bawah pengendalian dan di bawah pengawasan resmi kepolisian, kemudian melakukan abuse of power, maka kita secara kelembagaan, kalau kami di DPR juga menuntut tanggung jawab kepolisian terkait dengan adanya excess abuse of power. Clear. Nah, dalam konteks itulah bahwa kalau saya sendiri sebagai bagian dari reformasi, apabila hadirnya Pam Swakarsa saat ini kemudian mengarah kepada adanya penyimpangan atau kekerasan seperti yang terjadi di tahun 98, maka saya orang pertama di DPR RI yang akan menuntut tanggung jawab kepada kepolisian. Oke, baik. Kembali kepada Syafiq. Jadi kalau dari sudut undang-undang, dari sisi peraturan kepolisian sebetulnya aman, ada yang bertanggung jawab, koridornya udah cukup jelas. Kenapa Anda begitu cemas? Saya kira bukan soal ada yang bertanggung jawab atau tidak ada yang bertanggung jawab. Kita kan mengambil keputusan itu kan berdasar sejarah juga ya. Bahwa politik itu, desain politik itu tidak selalu sesuai yang kita inginkan. Kalau ada produk politik yang kita tahu bahwa dia mudah tergelincir menjadi sebuah kekeliruan, harusnya tidak kita ulang. Simpelnya begitu. Nah, tetapi kembali menurut saya ini belum begitu jelas banget. Saya kira penjelasan Pak Rusdi menurut saya belum memadai bahwa ini untuk Kamtipmas, ini. Artinya kalau untuk itu pendekatannya apakah Polri tinggal dikerjasama sama kelompok-kelompok masyarakat, ormas atau apa, mengedukasi, bikin pelatihan-pelatihan biar mereka ngerti hukum, bla 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 bla. Bukan kemudian dikonsolidasikan di bawah Polri. Karena gini, kita ini punya penyakit. Penyakit orang apa? Perwira aja di jalanan aja dia itu bisa sombong, bisa merasa punya kuasa, apalagi kelompok banyak orang. Jadi kita harus belajar bahwa sejarah kita dipenuhi banyak kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi kita nggak sekedar ini kalau tadi misal ya nanti kalau terjadi sesuatu kita akan minta pertanggungjawab. Menurut saya itu pendekatan yang tidak bisa. Kita harus mengambil keputusan pada kelompok ini kalau dia punya DNA kekerasan, atau dia punya DNA mungkin merasa karena di bawah Polri kemudian merasa punya otoritas lebih, jadi apalah ya rentan lah untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu. Itu justru menurut saya berbahaya. Dan tadi saya kira belum dijawab. Saya ingin tahu situasi apa, urgensi apa yang Polri. Kalau sekedar memantapkan tadi Pak Rusdi ya, kalau ini mau memantapkan yang sudah ada, bla bla bla, kenapa pendekatannya nggak edukasi aja? Edukasi. Nah, di situ. Urgensi ya. Oke, Fathia. Kalau Fathia lihat apakah kemudian dimunculkannya kembali Pam Swakarsa sebetulnya akan membangkitkan kembali memori kekerasan di Orde Reformasi atau di era reformasi? Tapi jawaban Fathia setelah jeda berikut ini.